Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa islam wa nusalli wa nusallim ala haril anam sayyidina wa ulama Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pembawa acara atau pengatur waktu yang sudah memberikan waktu kepada saya, yang saya hormati seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah tahun 2022. Yang saya hormati Sayyidina Al-Mukarram anu sengaja diundang para panitia, walaupun masih dalam perjalanan, mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan jalannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para tokoh agama, para kiai, para ustadz, tokoh adat, tokoh pemuda, para alim ulama, para tamu undangan, bapak ibu hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hormati ketua RT atau anggota BPD yang sudah alhamdulillah sudah nampak hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam ini kita bisa silaturahmi, bisa kumpul di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat akhir zaman mudah-mudahan diberikan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam ini saya tidak bisa menghadirkan semua rekan-rekan atau rombongan karena terkait mungkin perangkat desa yang lain ya, ada yang sakit, mohon dimaklum. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kami atas nama jajaran pemerintah Desa Gunung Batu yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Ciawi RW 04. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan atau diinfak sodakohkan demi terselenggaranya acara Maulid Nabi yang sudah setiap tahun sekali kita peringati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baik itu harta dan tenaganya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu hadirin, ada beberapa informasi terkait dengan pemerintahan Desa Gunung Batu. Salah satunya adalah yang pertama terkait pendataan, yaitu tentang Badan Pusat Statistik. Ini sekedar informasi Bapak Ibu, ketika misalkan ada yang mendata ke RW 04 Kampung Ciawi, itu jangan kaget Bu ya. Itu adalah petugas pendata Badan Pusat Statistik. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kondisi ya warga masyarakat Gunung Batu udah sejauh mana, satu keadaan rumah ya, keadaan rumah tahun ini misalkan di bukan ini ya, sekarang keramik ke atas kali di tingkat, itu udah perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan masyarakat se Desa Gunung Batu. Kedua itu masalah perekonomian.
dilihat nanti secara di profil Desa Gunung Batu udah meningkat atau menurun orang tersebut, kepala keluarga tersebut. Itu nanti ada petugas yang mendata. Jangan kaget Ibu ya, misalkan menanya penghasilan, terus ada WC enggak, itu nanti jangan kaget. Terus Bapak Ibu hadirin, yang selanjutnya informasi terkait tentang pendataan UMKM. Ini sekali lagi saya informasikan bahwa yang mendata itu bukan dari pihak desa, itu ada khusus langsung dari pendamping atau pendata yang ditunjuk oleh dinas terkait. Insya Allah besok udah dijadwalkan untuk Kampung Ciawi Tengah, itu Pak Ramdan besok mendata bagi yang punya usaha UMKM, dilihat langsung betul tidak orang tersebut memiliki usaha itu UMKM ya. Jadi tugasnya orang tersebut cuma mendata. Kembali lagi kebijakan alat ada di dinas terkait, si A, si B, si C, belum tentu semuanya yang didata itu adalah mendapatkan. Terus kedua, jangan ketika ada orang, ketika dipinta nomor rekening ya, kalau yang udah punya kasih. Ketika misalkan ada salah satu dikhawatirkan Bu yang belum punya nomor rekening, itu ketika dipinta uang itu jangan dikasih. Kenapa? Karena yang sudah-sudah ketika orang tersebut mendapatkan UMKM itu nomor rekening tersebut sudah disediakan oleh pihak bank ya, itu mohon dipahami. Terus yang selanjutnya, berdasarkan hasil rapat di Puskesmas Kecamatan Cirobrang bahwa mengingatkan atau menginformasikan buat ibu-ibu hamil ya, ibu hamil yang tidak memiliki BPJS itu boleh menggunakan SKTM. Dari sejak kapan Bu? Sejak kita hamil dibuatkan SKTM-nya, datang ke desa aja ya, dibuatkan nanti oleh desa. Ketika misalkan mau melahirkan di puskesmas itu tidak ribet lagi membuat yang namanya SKTM. Yang sampai gini, ketika misalkan mau melahirkan SKTM baru bikin, karena sekarang zamannya zaman online ya. Jadi untuk mempermudah bagi atau perawat atau bidan yang menangani bagi orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki BPJS tersebut. Dan apabila orang tersebut tidak memiliki BPJS, itu boleh dirujuk ke rumah sakit Malingping ya, dengan menggunakan SKTM. Tidak boleh ke rumah sakit Pelabuhan karena tidak akan dilayani oleh rumah sakit Malingping. SKTM tersebut berlaku untuk ya ke rumah sakit Malingping. Mudah-mudahan kita udah dekat lagi, mudah-mudahan cepat selesai rumah sakit yang ada di Kecamatan Cirobrang. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu hadirin, terus terkait BLT BBM, bagi ibu yang belum paham, ini saya jelaskan pada malam hari ini ya, bahwa BLT BBM itu kemarin yang sudah terrealisasi itu baru 2 bulan. Itu sasarannya adalah yang kemarin udah direalisasikan adalah yang punya, yang dapat BPNT dan PKH ya. Terus yang kemarin yang didata oleh Pak Mandor yang udah dimasukkan sekitar 700 sekian. Ternyata berdasarkan peraturan pemerintah, sasaran yang mendapatkan BLT BBM adalah 1 tukang ojek itu. Kedua, nelayan. Apakah di desa Gunung Batu ada nelayan? Kemungkinan sekian persen tidak ada. Ketiga, sasarannya adalah supir angkot. Ya itu. Jadi jangan salah paham ya. Ini informasi-informasi buat Bapak Ibu terkait masalah BLT BBM ya. Terus selanjutnya, mohon maaf agak panjang sedikit panitia ya. Terus terkait BLTDD untuk tahun 2023 berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2022 bahwa
penggunaan BLTDD seharusnya prioritas penggunaan BLTDD dana desa, yaitu 25% untuk BLTDD itu untuk tahun 2023. 25%, yang kemarin adalah 40%, sekarang 25%. Ya. Perlu diketahui sama sasarannya, kami pihak desa cuma menyelenggarakan, cuma menjalankan apa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 1. Lansia atau lanjut usia. Lanjut usia itu adalah yang tunggal. Misalkan istri ibu atau bapak terus meninggal, nah ibu tunggal lanjut usia terus jompo lah, itu berhak mendapatkan BLTDD di tahun 2023 ya, di luar yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH itu. Terus kedua, difabel atau disabilitas. Ini sasaran disabilitas yang tidak bisa beraktivitas ya. Misalkan disabilitas tapi bisa beraktivitas, itu tidak bisa ya. Terus yang ketiga sasarannya untuk BLTDD yang 25% tahun 2023 yaitu adalah yang mendapatkan satu lagi, yaitu yang sakit kronis ekstrim. Misal ibu setiap bulan berobat terus, itu sasarannya. Kronis dalam 1 tahun berobat terus, nah itu sasaran dari BLTDD dari 25% yang bersumber dari DD ya. Itu Bapak Ibu dari terkait bantuan-bantuan dan pendataan. Terus yang selanjutnya Bu, perlu diketahui sehubungan musim curah hujan Bu ya, curah hujan semakin intens atau tinggi. Alhamdulillah untuk desa Gunung Batu kemarin, untuk desa-desa di Kecamatan Cilograng contoh Pasir Bungur terus Cibareno terkena dampak bencana alam. Terus di Bayah, mudah-mudahan yuk kita berdoa untuk desa Gunung Batu tidak terjadi apa-apa. Untuk itu kita harus bersyukur. Kenapa? Kita dalam momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara Bu. Harta tahta jabatan mau dicandak ku ibu moal, termasuk abi angin hiji ya, tanu dicandak mah amal ibadah urang, tasayan urang moal ya. Tuh kukituna buat apa kita tiap tahun memperingati Maulid Nabi, tapi ibadah urang tak aya perobihan ya. Inti nama ibadah, yuk kita mudah-mudahan dengan momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ibadah kita semakin meningkat dari hari ke hari, minggu ke minggu semakin meningkat ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin, terkait masalah kebersihan, mohon dijaga dalam 1 minggu sekali Bu, sok di payunan bumi ibu bersihkan air sampah ya. Ulah sampai ketika misalkan di lingkungan, waduh, ketika ada tamu siapa yang malu? Kita sendiri Bu ya. Untuk itu saya mengimbau, yuk bersama-sama kita bersihkan sampah yang ada di depan rumah seminggu sekali atau tiap hari. Dan lima rutin Bu, rutin depan rumah itu sok nyapu tak itu ya. Nah, yang mengingatkan ya, mengingatkan Bu, mengingatkan ya. Nah, terus terakhir ronda kudu dapetin deh Bapak ya, ronda tapi ke setiap malam Jumat terus ronda tuh Bu, saksinya Pak Polres tuh malam Jumat habis sok keliling kan dia Bu, jam 1 gitu, bukti bukan pencitraan, bener Pak Polres tuh saksinya tuh komando. Yang terakhir panginten ayo orang rengekeun dangukeun non mungkin anu bade disampaikan kumu balik anu sengaja diundang para panitia khusus warga masyarakat 04. Mudah-mudahan apa yang nanti mau disampaikan oleh Habib anu sengaja diundang di para
para panitia, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya tidak sesuai dengan mana ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.